Hello everybody, welcome back to my channel English Grammar Tutorial. Today I want to talk about English grammar, and I would like to talk about present perfect tense for number 3 English grammar. Oke, baiklah. Marilah kita hari ini akan membahas tenses yang ketiga, yaitu dari English grammar, yaitu present perfect tense. Present artinya saat ini, perfect itu selesai, tuntas, sedangkan tense adalah kalimat. Jadi present perfect tense adalah kalimat untuk menjelaskan suatu perbuatan yang sudah selesai dikerjakan pada saat-saat ini. Jadi segala macam bentuk perbuatan ataupun pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan pada saat ini bisa kita jelaskan dengan tenses yang ketiga, yaitu present perfect tense. Oke? Langsung saja, bagaimanakah bentuk daripada pola kalimat dari present perfect tense adalah, untuk kalimat positifnya adalah subjek plus have atau has, kata bantu kerja, kemudian plus verb 3 dan plus objek. Ini adalah kalimat positif. Kemudian untuk kalimat negatifnya, kita sangat gampang sekali untuk membuat kalimat negatif, yaitu kita tinggal menambahkan kata not. Untuk membuat kalimat positif menjadi negatif, kita tinggal menambahkan not di depan kata bantu to be, have atau has. Oke? Subjek plus have atau has, kemudian kita tambahkan not plus verb 3. Ingat, jadi kalimat positif, negatif, pertanyaan, kata kerjanya adalah bentuk ketiga. Kemudian plus objek, ini adalah kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatifnya adalah kita pindahkan kata bantu have, has ini kita pindahkan ke depan. Oke? Kita pindahkan ke depan, kemudian kita tambahkan subjek plus verb 3 plus objek. Jadilah kalimat pertanyaan. Dan kemudian bagaimanakah untuk menentukan kata bantu kerja have atau has ini terhadap subjek atau pelakunya? Itu sangat gampang sekali. Mari kita lihat di sini. Di sini sudah ditentukan bagaimanakah penggunaan daripada have atau has. Di sini untuk has, kata bantu has diperuntukkan atau dipasangkan dengan kata subjek atau sebagai pelakunya, yaitu he, she, it. Jadi apabila kita membuat kalimat diawali dengan subjek he, she, it, maka kata bantu kerja yang dipakai untuk present perfect tense adalah has, yang artinya sudah. Okay? Kemudian untuk subjek Dewi Ayu, yang subjeknya adalah Dewi Ayu sebagai pelakunya di dalam kalimat itu, maka kata bantu kerja yang dipakai adalah have. Kita pergunakan have. Jadi they have, we have, I have, you have. Ini adalah ketentuan yang sudah baku, artinya ketentuan yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi present perfect tense atau English grammar diajarkan dimanapun adalah hasilnya sama. Semuanya sama, diajarkan di negara-negara lain, Amerika, Inggris, Australia, ataupun Korea, semuanya sama. Peraturan ini adalah tidak boleh dirubah. Ini adalah sudah dari ketentuannya. Oke, baiklah, agar lebih jelas lagi bagaimanakah present perfect tense ini kita bisa mengerti dan kita bisa pahami, kita buatkan satu contoh kalimat present perfect tense untuk kalimat positif. Oke? Di sini sudah saya buatkan adalah he has eaten 1 hour ago. Yang artinya adalah ia sudah makan 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Ia sudah makan 1 jam yang lalu. Ini menjelaskan bahasanya pekerjaan atau perbuatan makan itu sudah
dia kerjakan 1 jam yang lalu, artinya tindakan atau perbuatan atau pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan pada saat-saat ini. Ini adalah present perfect tense untuk kalimat positif. He has eaten 1 hour ago. Ia sudah makan 1 jam yang lalu. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah bagaimanakah penggunaan daripada has. Di sini has penggunaannya terhadap subjek pelaku di dalam kalimat tersebut ada, kita lihat di sini adalah he has, she has, it has. Di sini kata subjek atau pelakunya adalah he. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kata bantu kerja has. Jadi he has eaten 1 hour ago. Ini adalah kalimat positif. Kemudian untuk membuat kalimat positif ini menjadi kalimat negatif sangat gampang dan sangat simpel sekali. Sangat mudah sekali, yaitu kita letakkan kata not di depan have atau has. Oke, kita letakkan kata not di depan have atau has. Jadi pola kalimatnya adalah subjek plus have atau has, kemudian plus not, kemudian plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga plus objek. Jadi kita lihat he has not eaten 1 hour ago. Di sini kita dapatkan not di depan kata bantu have atau has. Jadi artinya ia has not, artinya ia sudah tidak makan, ia sudah tidak makan 1 jam yang lalu. Ini adalah kalimat negatifnya. Jadi has not artinya sudah tidak. Itu. Jadi ia sudah tidak makan 1 jam yang lalu. Ini adalah sangat gampang, simple, sederhana sekali. Kalimat positif menjadi kalimat negatif, kita tambahkan not di depan kata bantu have atau has. Kemudian bagaimanakah untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya adalah kita pindahkan. Kita pindahkan di sini adalah have atau has, kata bantu kerjanya kita pindahkan ke depan. Kemudian kita tambahkan subjek plus verb 3 plus objek. Jadi adalah has he eaten 1 hour ago. Oke, baiklah everybody, kita teruskan untuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu tadi adalah kita membuat kalimat negatif. He has not eaten 1 hour ago, yang artinya ia sudah tidak makan 1 jam yang lalu. Kemudian untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, kita tinggal memindahkan. Di sini memindahkan kata bantu have has, kata bantu kerja have has, kita pindahkan ke depan, kemudian plus subjek plus verb 3 plus objek. Kemudian kita lihat contohnya adalah has he eaten 1 hour ago? Artinya has he eaten 1 hour ago? Apakah ia apakah ia sudah makan? Apakah ia sudah makan 1 jam yang lalu? Oke, kita ulangi sekali lagi. Untuk membuat kalimat negatif menjadi positif, kita pindahkan kata bantu have has ke depan, kemudian diikuti oleh subjek plus verb 3 plus objek. Kemudian kita buat contohnya tadi, kita teruskan, yaitu has he eaten 1 hour ago, yang artinya apakah ia sudah makan 1 jam yang lalu? Itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya. Kemudian bagaimanakah untuk menjawab kalimat he has eaten 1 hour ago? Untuk menjawabnya sangat sederhana dan sangat simpel sekali, yaitu kita tinggal menjawabnya yes, he has. He adalah subjeknya, has adalah kata bantu to be atau kata bantu kerja yang dipakai.
Kemudian untuk menjawab no, kita tinggal menambahkan not di depan kata bantu kerja has. Jadi no, he has not. Cukup tidak harus lengkap kalimatnya. Cukup no, he has not. Tidak, saya sudah tidak makan 1 jam yang lalu maksudnya. Jadi di sini has not ini disingkat jadi hasn't. Itulah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya. Satu contoh kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif ataupun kalimat pertanyaan. Oke, agar lebih jelas dan lebih gampang dan mudah memahami, saya buatkan satu contoh lagi untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat pertanyaannya. Oke, kita buat di sebelah sini. Kita buat di sini. Oke, di bawahnya. Perhatikan. Subjeknya adalah kita ganti we. We have studied. Kata kerjanya verb 3 yaitu studied, berasal dari kata kerja dasarnya adalah studied, menjadi studied 1 hour ago. 1 hour ago boleh. Kami sudah belajar 1 jam yang lalu. Ini untuk kalimat positif, tetapi di sini perlu kita jelaskan di dalam contoh kalimat pertama ini kita menggunakan kata kerja verb 3 yaitu kata kerja irregular verb. Oke, perhatikan. Di sini kata kerja ada 2 macam. Di sini yaitu ini adalah kata kerja irregular verb. Irregular verb. Artinya kata kerja yang tak beraturan. Kemudian yang di sini contoh yang kedua kita pergunakan yaitu kata kerja atau verb 3-nya adalah irregular verb. Oke, maaf, kita tarik di sini. Regular verb. Kita pergunakan kata kerja regular verb. Yang artinya kata kerja yang beraturan. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi di sini kata kerja yang bentuk ketiga di sini ada 2 macam yang kita pakai yaitu irregular verb dan regular verb. Irregular verb kata kerja yang tak beraturan, yaitu bagaimanakah kata kerja bentuk pertama menjadi bentuk ketiga ini untuk bisa kita mendapatkan kata kerja bentuk ketiga ini adalah kita tinggal menghafalnya di sini. Jadi kata kerja pertama, kedua, ketiganya itu tidak sama pengucapannya. Sebagai contoh eaten. Eaten ini adalah berasal dari kata eat dan ate, kemudian eaten. It adalah verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, di sini irregular verb, kata kerja yang tak beraturan. Artinya kata kerja di sini untuk kita bisa mendapatkan kata kerja bentuk ketiga, maka kita tinggal menghafalnya. Di sini sudah disediakan daftarnya, sudah dipersiapkan, sudah ada list atau daftarnya. Bagaimanakah kata kerja bentuk kedua menjadi ketiga, sudah ada daftarnya, kita tinggal menghafalnya. Di lain waktu nanti kita jelaskan untuk bagian kedua nanti. Kemudian kita jelaskan lagi, ini study. Ada kata kerja regular verb yang artinya kata kerja yang beraturan. Jadi artinya beraturan di sini adalah untuk membuat kata kerja bentuk pertama menjadi ketiga itu ada aturannya. Bagaimanakah peraturannya? Kata kerja bentuk pertama menjadi ketiga, nanti di video berikutnya kita jelaskan secara mendetail. Ini hanyalah secara singkatnya aja. Contohnya di sini adalah regular verb, yaitu study, berasal dari kata study menjadi studied, jadi studied.
miring, studied, oke, atau studied. Oke, jadi kata kerja kedua dan ketiganya adalah sama. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai regular verb dan irregular verb. Kemudian kita teruskan untuk contoh yang pertama tadi. Baiklah, kita teruskan. Contoh berikutnya adalah tadi ada kita buat satu contoh lagi, yaitu we have studied 1 hour ago. Kami sudah belajar 1 jam yang lalu. Nah, di sini kenapa kita menggunakan have? Kita menggunakan have karena kita lihat di sini subjeknya adalah we. Jadi di sini kita menggunakan we have, they have, I have, you have. Oke? Kita menggunakan adalah have. Jadi we have studied 1 hour ago. Perlu diingat adalah kata kerja yang dipakai adalah verb 3. Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Kemudian bagaimanakah untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat negatif? Sangat gampang dan mudah sekali. Sama seperti tadi adalah kita tambahkan not di depan kata bantu kerjanya have as. Oke? Jadi we have not. We have not studied. We have not studied 1 hour ago. Kami sudah tidak belajar 1 jam yang lalu. Itu kalimat negatifnya sangat gampang, kita letakkan not di depan kata bantu kerja have atau has. Kemudian untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat pertanyaan gampang, seperti tadi kita letakkan di depan yaitu kata bantunya. Oke, kita teruskan. Jadi untuk membuat kalimat pertanyaannya adalah kita pindahkan have atau s ke depan. Jadi have we adalah subjeknya, what is studied 1 hour ago. 1 hour ago. Apakah kami sudah belajar 1 jam yang lalu? Itu adalah untuk kalimat pertanyaannya. Jadi have ini menjadi apakah kami sudah belajar 1 jam yang lalu? Untuk menjawab yes atau no cukup sama seperti di atas, yaitu kita yes we have, yes we have, atau no we have not, Oke? Itulah tadi ada 12 contoh bagaimanakah kalimat present perfect tense atau tense yang ketiga dari English grammar ini kita jelaskan. Untuk kalimat positif, negatif, interrogatif kita buatkan 2 contoh, yaitu he has eaten 1 hour ago dan we have studied 1 hour ago. Saya rasa cukup sampai di sini dan mohon untuk dimengerti dan dipahami di rumah dan perlu dicatat untuk selanjutnya agar kita lebih paham mengerti bagaimana English grammar untuk tenses sekarang dan tenses untuk berikutnya. Sekian dan terima kasih.